Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal eh, apa saja yang bikin kendaraan itu jadi boros atau irit dari sisi produksi ya. Jadi seperti kita tahu kalau Honda itu cenderung irit, Yamaha NMAX ini termasuk enggak, Yamaha NMAX yang baru itu termasuk lebih irit. Terus Yamaha ada model Blue Core juga. Terus mengapa kok motor Suzuki itu lebih irit daripada motor Honda? Nah, apa? Irit itu kadang kita tidak bisa lihat dari spesifikasi, kecuali kalau dibilangin ini motor konsumsi bensinnya sekian, konsumsi bensinnya sekian, berdasarkan standar ini gitu ya. Kita juga seringkali harus bergantung pada testimoni orang kalau ingin tahu irit dan boros. Padahal kapasitas mesin sama, kompresi mesin pun kadang sama, tapi kenapa yang satu lebih irit, yang satu enggak? Jadi jelas ya, irit enggaknya motor itu tergantung banyak hal. Kalau yang tercantum di spesifikasi itu mungkin adalah terutama dari sisi kompresi mesin. Mesin dengan kompresi lebih tinggi, kompresi mesin lebih tinggi, itu punya potensi irit lebih besar. Ya tentu bisa aja kompresi itu dipakai untuk meningkatkan tenaga, tapi kan bisa juga dibuat untuk lebih irit. Selain itu ada juga dari sisi silinder, tipe jumlah camshaftnya, jumlah noken asnya, atau jumlah valve. Kalau yang dua valve per silinder itu bisa dibuat punya potensi irit lebih besar daripada yang 4 valve, karena memang desain dua valve itu memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi di RPM rendah. Kalau motor RPM nya rendah, potensi irit lebih tinggi. Terus yang dispesifikasi lagi itu apa ya? Kalau CC belum tentu loh ya, soalnya yaitu CC meningkat itu bisa aja difokuskan ke tenaga atau ke irit. Contohnya fokus kapasitas mesin diperbesar, terus mesin jadi berkurang overstroke-nya tapi bisa lebih irit adalah Blue Core. Contohnya Yamaha X-Ride 115. X-Ride 115 itu kalau nggak salah bore stroke-nya itu 50-57. Nah, mesin Blue Core yang diperkenalkan Yamaha itu kapasitas mesinnya 125 cc, lebih besar. Dari sisi bore stroke-nya juga lebih jadi berkurang. Bore-nya jadi 52, stroke-nya tetap 57,3 atau berapa gitu. Nah, kalau dari hitung-hitungan teori kayaknya seakan lebih boros ya, tapi ternyata enggak, justru lebih irit. Jadi enggak cuma faktor cc atau faktor overbore overstroke saja ya, banyak hal yang mempengaruhi, terutama hal-hal yang enggak terlihat. Jadi yang enggak disebutkan di spesifikasi, seperti contohnya noken as. Noken as itu pengaruhnya ke
irit bensin itu sangat besar itu. Noken as itu kan mempengaruhi aliran udara, bukaan valve-nya. Bukaan valve ini kalau pakai noken as kan harus pilih. Ini mau apa? Fokus di tenaga mana? Terus soal buangan gas juga menentukan. Jadi apa namanya, apa sih, lupa. Pokoknya sudut antara udara masuk dan keluar, sudut kapan udara masuk dimulai atau dihentikan, terus sudut udara masuk udara keluar dimulai atau dihentikan, itu pengaruh juga ke irit atau boros, pengaruh ke pendinginan mesin, pengaruh ke kompresi mesin, dan seterusnya. Jadi bagiannya nggak terlihat ini cukup besar efeknya. Penulis nggak tahu pasti ya, tapi rasanya ini yang NMAX baru dengan NMAX lama, NMAX versi 2018 seperti milik penulis ini, atau NMAX 2020, itu rasanya yang berbeda banyak itu di bagian noken asnya. Karena apa? Karena yang di versi 2020 itu tenaganya muncul di RPM atas. Muncul di tenaga di RPM atas itu artinya ya baik udaranya maupun pasokan bensinnya itu lebih banyak di putaran atas. Jadi apa, pengaruhnya ini besar ke ya itu mau bau irit atau enggak. Jadi untuk pembakaran, untuk efisiensi itu rasio ideal adalah 14,7. Sementara untuk tenaga maksimal itu rasio udara banding bensin 12,5 banding 1. AFR, air to fuel, udaranya 12,5, bensinnya 1. Ya kira-kira kayak gitulah. Penulis isi bensin dulu ya. Jadi kita teruskan lagi. Aduh, lupa tadi sampai mana. Noken as 2 valve, 4 valve, apa lagi ya, ada lagi sih ya. Selain itu juga ukuran intake, panjang saluran intake, dan diameternya. Jadi termasuk dari throttle body dan macam-macam. Yang besar tentu noken as ya. Noken as kan mengatur udara, tapi tetap terpengaruh dengan diameter intake-nya. Kalau diameter terlalu besar, itu laju udaranya pelan. Kalau laju udaranya pelan, susah untuk bisa membuat udara mengalir cepat di RPM rendah. Kalau susah membuat udara mengalir cepat di RPM rendah, sulit untuk buat motor itu efisien di RPM rendah. Aliran udara yang lebih rendah juga membuat motor lebih apa ya, nggak dapat udara kalau misalnya pas di RPM rendah. Jadi sering kita lihat tenaga itu ngedrop jauh ketika di RPM rendah. Jadi noken as itu sangat penting untuk irit atau enggaknya motor. Jadi berpengaruh juga terhadap RPM mana motor itu paling bertenaga.
Jadi dari noken as ini bisa tenaga motor bisa dibuat enak di RPM tinggi, nggak kacau di RPM rendah, atau juga sebaliknya dibuat enak di RPM rendah tapi di RPM tinggi nggak bisa. Ini boros jadi alternatif ya. Sebenarnya di motor dengan variabel valve itu tujuannya adalah untuk mengurangi efek ini. Jadi biar kalau RPM rendah masih tetap besar tenaganya, RPM tinggi juga tetap lancar, bisa tetap enak aliran udaranya. Masalahnya kalau yang sekarang ada di Yamaha ini rupanya bedanya cuma sedikit, karena mekanismenya modelnya overlap ya. Maka yang bisa dirubah di punya Yamaha itu cuma bukaan valve-nya saja. Tapi kalau dari timing bukaan atau penutupan valve itu nggak bisa divariasikan banyak. Ya keterbatasan dari model valve-nya juga sih ya. Model noken asnya juga. Nah, untuk motor yang irit itu tentu udara di RPM rendah itu harus lebih optimal ya, baik dari sisi kecepatan udaranya maupun dari bukaan udaranya. Jadi kalau misalnya motor itu fokus torsinya di RPM tinggi, maka jelas di RPM rendah nggak efisien. Noken as kombinasi sama ukuran throttle body atau diameter intake. Kalau panjang intake-nya sendiri makin panjang intake-nya itu makin fokus ke irit, makin pendek makin fokus ke performa RPM tinggi. Ini bisa kita lihat ya di motor-motor sport itu. Jadi mereka menerapkan variabel intake. Jadi mulutnya intake itu bisa memanjang atau memendek sesuai dengan RPM mesin. Ini tentu membuat aliran udara makin efisien ya, tergantung dari udara mesin. Terus ya yang seperti kemarin penulis contohkan itu waktu bahas soal eco riding, penulis kan perlihatkan bahwa di motor NMAX ini agak susah kan mengatur throttle macam-macam juga, ketika digas motor langsung muncul tenaganya dari mulai RPM rendah, itu juga pengaruh. Nah, selain dari
pengaruh yang tadi noken as, jumlah valve, terus diameter intake, terus panjang intake. Ini juga tergantung sama pabrikan. Motor yang fokusnya torsi rendah, mau nggak mau tenaga harus keluar dari awal. Nah, kalau tenaga keluar fokus rendah, misalnya udara di RPM rendah masuknya lebih banyak, otomatis di RPM itu bensin juga harus banyak. Kan ada batasan ya, 14,7 itu dianggap paling kering. Nggak bisa bensinnya dikurangi terlalu banyak. Jadi 14,7 itu sudah batas minimal lah untuk kebanyakan pabrikan. Karena kurang dari itu bisa bikin masalah. Jadi misalnya minimum overheat, parah pre-ignition. Jadi kalau misalnya bensin banyak, udara masuk banyak tapi bensin dikurangi sangat banyak, efeknya nggak bagus untuk mesin. Jadi ya ada batas minimalnya. Kalau udara di RPM bawah itu banyak, mau nggak mau bensin juga harus banyak. Nah, ini yang membuat kendaraan boros. Oleh karena itu, mungkin itu alasannya mengapa kok NMAX baru walau tenaganya lebih tinggi tapi kok bisa lebih irit. Karena di RPM rendah, NMAX yang baru pasokan udaranya lebih sedikit, sehingga nggak butuh bensin banyak. Yang PCX sepertinya juga begitu. Di RPM rendah, gas udara itu masuknya sedikit, sehingga bensin itu masuknya juga butuh cuma sedikit. Terus teknologi Blue Core itu yang tadi selain dari meningkatkan kapasitas mesin, terus meningkatkan kompresi, itu sepertinya juga menerapkan trik yang sama. Udara di RPM rendah itu dibuat kecil, tapi beda dengan yang motor-motor cc besar, itu udara di RPM tinggi nggak dibesarkan, tetap kecil juga. Jadi ini bisa dicapai dengan saluran udara yang panjang ya, juga dengan pipa diameter intake yang kecil. Jadi mulai dari masuknya sampai ke hampir ke valve itu intake-nya dibuat kecil semua diameternya. Ya tentu polisinya dari pabriknya juga berpengaruh ya. Mungkin ini sebabnya kayak NMAX ini, NMAX Blue Core enggak ya? Kayaknya enggak kayaknya. Blue Core bukan sesuatu yang ditingkatkan. Ada sebutan Blue Core, tapi mungkin kalau untuk NMAX yang versi 2018 nggak begitu cocok. Cocoknya untuk yang versi 2020. Ini soalnya iritnya ya cuma itu maksimal kemarin 1:50 gitu. Terus apalagi lupa. Sekarang kan kendaraan injeksi ya, suplai bensin sudah bebas, bisa diatur seenaknya, tinggal menyesuaikan dengan sensor.
Kalau motor injeksi itu karena ketergantungan dengan sensor, begitu sensor rusak, efeknya ya kendaraan bisa jadi boros. Jadi kendaraan irit borosnya kalau mesin injeksi kan sangat tergantung pada kesehatan sensor oksigen terutama, karena sensor oksigen itu yang kena udara, gas buang. Kalau bensinnya itu banyak kotorannya, banyak yang bikin kerak-kerak, itu jadi cepat rusak. Contoh yang cepat merusak itu ya Pertalite kan terkenal bikin kerak. Tapi bukan berarti yang pertama nggak bikin kerak ya, soalnya ada orang yang aku pakai Pertamax terus, tapi begitu mesin dibuka wireng nggak karu-karuan. Ya sama aja lah. Terus lagi iya ya, soal kebutuhan oktan. Kompresi mesin yang tinggi itu kan butuh oktan yang tinggi. Kalau nggak pakai oktan tinggi, otomatis mesin nggak efisien. Kalau mesin nggak efisien bisa jadi boros. Nah, karena itu kalau sama-sama pakai premium, biasanya Honda itu malah yang paling nggak irit, karena yaitu mesin Honda biasanya butuh kompresi lebih tinggi, biasanya karena pengapiannya lebih maju. Rumitnya emang mesin itu ya, nggak cuma satu hal aja yang bikin boros irit. Yang penulis pernah terkesan itu apa sih kalau soal boros irit? Suzuki itu kalau motornya yang irit itu beda sendiri. Jadi motor Suzuki yang irit itu biasanya throttle bodinya kecil sekali gitu. Terus keluaran knalpot juga kecil. Nah ini bisa jadi contoh bahwa keluar kecil masuk kecil itu bisa bikin motor irit sekali kan. Sementara itu kapasitas mesin enggak. Kapasitas mesin itu kalau dibuat irit, sengaja dibuat irit, bakal lebih irit. Emang ada contohnya ya, Mio J itu yang sama dengan X-Ray 115, itu kan kapasitas mesinnya 115 cc. Terus yang versi Blue Core, berapa persen itu lebih iritnya? 15% kalau nggak salah ya. Itu kapasitas mesinnya lebih besar justru, 125 cc. Terus apa lagi ya? Ya banyak hal yang nggak bisa kita lihat yang bisa membuat kendaraan lebih irit. Dan teknologi Blue Core itu sepertinya salah satu cara dari Yamaha untuk menggabungkan semuanya itu jadi satu, terus distemplei Blue Core gitu. Sementara teknik-tekniknya yang dipakai sama sih seperti yang lain-lain. Maaf lah, penulis lagi nggak konsen rupanya ya. Bahas satu lagi soal yang rasio gigi dan macam-macam. Jadi motor irit boros itu terpengaruh dengan rasio gigi. Nah, kalau mau irit, rasio gigi ya dibuat ringan, kecepatan dibatasi. Tuh, kalau misalnya dibuat boros, untuk kecepatan tinggi ya rasio gigi dibuat kecil. Contoh yang jelas itu adalah NMAX versus Aerox. Aerox itu rata-rata lebih irit. Nggak tahu berapa, katanya ada yang bisa dapat 55 km per liter ya. Itu menurut penulis karena rasio giginya lebih besar ya, sehingga
Walau top speed sedikit berkurang, tapi akselerasinya bisa lebih baik sehingga lebih enteng untuk mesin. Ya setelah itu aja penulis nggak konsen ya, minta maaf. Intinya untuk apa, untuk bikin kendaraan itu tuh macam-macam sekali caranya. Ini padahal cuma dari cara konvensional saja. Yang terutama itu adalah dari noken as dan diameter saluran intake. Ini nanti dikombinasikan dengan pasokan bensin waktu bukaan gas kecil atau pasokan bensin dengan saat pasokan gas besar. Jadi kalau apa, ring irit ya pas lagi gas kecil ya dibuat 14,7 banding 1 AFR nya. Kalau pas akselerasi maksimal dibuat 12,5 banding 1. Tapi ini tentu untuk bensin yang ideal. Kalau untuk bensin pertalite mestinya ya harusnya jauh di bawahnya ya. Misalnya iritnya di 12,5, tenaganya di 10 banding 1. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.